Minute bermain di klub jadi penghalang utama Struijk. Selain itu, usianya lebih tepat untuk memperkuat skuad U23. Oratmangun, Sananta, dan Miliano Jonathans masuk radar timnas. Ketiganya punya gaya berbeda untuk menutup absennya oleh Romeni. Timnas Indonesia terancam tanpa Romeni, Pas, Dix, Jenner, dan Marcelino. Absennya 5 pemain kunci ini jadi tantangan besar Patrick Kluivert. PSSI sudah menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano ke Kemenpora. Ia berpotensi jadi amunisi baru Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Dix rayakan kemerdekaan pertama sebagai WNI dengan penuh rasa bangga. Ia juga menjalani debut bersama Gladbach di ajang DFB Pokal. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Meski Timnas Indonesia dipastikan kehilangan oleh Romeni akibat cedera, bukan berarti Rafael Struijk otomatis akan mendapat tempat di skuad utama Garuda. Setidaknya ada 2 alasan kuat mengapa Patrick Kluivert kemungkinan besar tidak akan menyertakan striker berusia 22 tahun itu dalam daftar pemain untuk FIFA Matchday. Alasan pertama adalah menit bermain yang sangat minim di level klub. Struijk baru saja bergabung dengan Dewa United pada bursa transfer musim panas ini, tetapi sejauh ini belum mampu menunjukkan kontribusi besar. Ia hanya tampil 45 menit pada debutnya di Supergrad League ketika Dewa United dikalahkan Malut United dengan skor 1-3. Pada laga berikutnya, ia hanya diberi kesempatan 6 menit saat timnya tumbang 0-2 dari Semen Padang. Total, Struijk baru mengoleksi 51 menit bermain dari 2 pertandingan, catatan yang terlalu tipis untuk dijadikan modal tampil di timnas senior. Alasan kedua berkaitan dengan prioritas di level usia. Dengan usianya masih 22 tahun, Struijk masuk kriteria untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Pada saat yang sama dengan FIFA Matchday tim senior, timnas U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 menghadapi Korea Selatan, Makau, dan Laos. Ketimbang hanya duduk di bangku cadangan bersama tim utama, Struijk dinilai lebih berguna jika diturunkan di skuad U23. Apalagi, Struijk punya rekam jedak bagus di level ini. Pada Piala Asia U23 2024 lalu, ia mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan di babak perempat final. Laga saat itu berakhir imbang 2-2 sebelum Indonesia memastikan kemenangan lewat adu penalti. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Struijk mampu tampil menonjol ketika menghadapi lawan-lawan berat di kelompok usia U23. Dengan pertimbangan menit bermain yang minim di klub serta peluang lebih besar untuk berkontribusi di level U23, Rafael Struijk kemungkinan besar akan diprioritaskan Patrick Kluivert untuk memperkuat tim muda ketimbang masuk ke skuad senior pada FIFA Matchday September mendatang. Menjelang FIFA Matchday, Timnas Indonesia harus mencari opsi baru di lini depan seiring absennya oleh Romeni. Pelatih Patrick Kluivert kini memiliki 3 nama yang berpotensi mengisi kekosongan di sektor penyerangan Garuda. Nama pertama adalah Ragnar Oratmangun. Penyerang berusia 27 tahun ini diharapkan sudah bisa kembali memperkuat timnas setelah absen pada 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang akibat cedera. Oratmangun sudah kembali merumput bersama FCV Dender, bahkan tampil 45 menit dalam laga uji coba melawan Jonggeng. Klubnya memastikan bahwa kondisi sang pemain mulai membaik dan ia diperkirakan siap tampil dalam laga Liga Belgia melawan Anderlecht. Opsi kedua adalah Ramadan Sananta. Berbeda dengan Romeni maupun Oratmangun yang lebih sering bermain sebagai winger, Sananta merupakan striker murni. Saat ini ia memperkuat DPM FC di Liga Super Malaysia. Dalam 2 laga awal bersama klub asal Brunei tersebut, Sananta langsung memberikan kontribusi dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Nama ketiga adalah Miliano Jonathans, calon pemain naturalisasi yang kini sedang menjalani proses bersama PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi hal ini, dan Jonathans diharapkan bisa segera tersedia untuk laga melawan Kuwait dan Lebanon. Saat ini, pemain berusia 21 tahun itu bermain di Eredivisie bersama FC Utrecht. Dengan fleksibilitasnya bermain di sektor sayap, ia berpotensi menambah variasi serangan Garuda. Dengan ketiga opsi ini, Patrick Kluivert memiliki pilihan menarik untuk menutupi absennya oleh Romeni. Oratmangun membawa pengalaman, Sananta menawarkan tipikal striker nomor 9 murni, sementara Jonathans bisa menjadi amunisi baru setelah proses naturalisasinya rampung. Semua mata kini tertuju pada keputusan Kluivert dalam menentukan siapa yang akan dipercaya memimpin lini depan Garuda di laga penting bulan September mendatang. Situasi sulit tengah dihadapi pelatih Patrick Kluivert menjelang laga timnas Indonesia menghadapi Kuwait dan Lebanon pada bulan depan. 5 pemain kunci Garuda terancam absen karena masalah cedera yang mereka alami di klub masing-masing. Nama pertama adalah Ole Romeni.
Absennya striker andalan ini sebenarnya sudah diprediksi sejak Juli lalu. Romeni mengalami cedera ketika memperkuat Oxford United melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Hingga kini, ia belum kembali berlatih dan dipastikan tak bisa tampil melawan Kuwait maupun Lebanon. Posisi penjaga gawang juga terdampak. Marten Pas menyusul Romeni ke daftar cedera setelah absen dalam 2 laga terakhir bersama FC Dallas. Klubnya mengumumkan bahwa sang kiper mengalami cedera di bagian atas kaki. Masalah juga datang di lini belakang. Kevin Dix mengalami cedera ketika membela Borussia Mönchengladbach pada laga Piala Jerman kontra SV Atlas Delmenhorst. Bek kanan tersebut ditarik keluar tepat setelah jeda babak pertama. Di sektor tengah, Ivar Jenner juga diragukan tampil. Gelandang muda FC Utrecht itu dilaporkan mengalami cedera sejak Juli, meski detail kondisinya belum pernah diumumkan. Jenner yang baru promosi ke tim utama musim ini belum sekalipun masuk daftar skuad dalam 2 pertandingan awal Eredivisie. Nama terakhir adalah Marcelino Ferdinand. Pemain muda ini cedera saat membela Oxford United menghadapi ISL All-Star dalam Piala Presiden 2025. Menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, Marcelino masih berada di Indonesia dan belum kembali berlatih bersama klubnya. Dengan kondisi ini, Patrick Kluivert menghadapi tantangan berat dalam menyusun skuad untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Absennya 5 pemain penting di berbagai lini membuat Garuda harus menyiapkan alternatif lain agar tetap tampil kompetitif di kualifikasi mendatang. Masa depan Miliano Jonathans bersama Timnas Indonesia mulai menemui kejelasan. PSSI resmi memproses naturalisasi pemain muda FC Utrecht tersebut dengan menyerahkan dokumen ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Langkah ini menandai keseriusan federasi. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun langsing dalam proses tersebut. Sebelumnya, Miliano sempat menegaskan bahwa Timnas Indonesia bukan prioritasnya. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, pemain berusia 21 tahun itu mengaku ingin fokus terlebih dahulu membela klubnya di Eredivisie. Hal ini tidak lepas dari cedera serius anterior cruciate ligament atau ACL yang ia alami pada Oktober 2023. Setelah pulih, Miliano menyampaikan bahwa target utamanya adalah menjaga kebugaran dan berkontribusi bagi klubnya. Namun kini, situasinya berubah. Dengan dimulainya proses naturalisasi, peluang Miliano untuk memperkuat skuad Garuda terbuka lebar. Pemain berdarah Depok, Jawa Barat ini menunjukkan performa impresif sejak pulih dari cedera panjang. Berdasarkan catatan Transfermarkt, ia berhasil mencetak 8 gol dan 3 assist dari 14 pertandingan lintas kompetisi bersama Vitesse. Kemampuan serbaguna Miliano menjadi nilai tambah. Ia mampu bermain sebagai winger kanan, gelandang kanan hingga gelandang serang. Fleksibilitas ini menjadikannya opsi menarik bagi Timnas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang Garuda yang saat ini masih terkendala absennya oleh Romeni akibat cedera. Dengan proses naturalisasi yang sudah berjalan, Miliano Jonathans berpotensi segera mengenakan seragam merah putih. Perjalanan karirnya kini memasuki babak baru dan publik sepak bola Indonesia menantikan kontribusinya di pentas internasional. Kevin Dix memberikan doa dan harapan khusus di peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Ia menyampaikan ucapan selamat kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mendoakan kesuksesan skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tahun ini menjadi momen yang sangat spesial bagi Kevin Dix. Untuk pertama kalinya, ia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan status sebagai warga negara Indonesia. Pemain berdarah Maluku ini resmi menjadi WNI pada 8 November 2024 setelah sebelumnya berkarir panjang di Eropa. Tak hanya memberi ucapan, Dix juga menjalani debut resminya bersama klub barunya Borussia Mönchengladbach. Ia tampil sebagai starter ketika Gladbach menghadapi SV Atlas Delmenhorst di putaran pertama di FB Pokal. Pertandingan berlangsung di Marschweg-Stadion pada Minggu malam waktu Jerman. Kevin Dix bermain selama 46 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Fabio Cristian Chiarodia, bek muda asal Italia. Meski dipercaya turun sejak awal, debutnya tidak berjalan mulus. Gladbach harus kebobolan 2 kali dari tim yang berasal dari kasta kelima Liga Jerman tersebut. Beruntung, Die Vollen berhasil membalikkan keadaan. 3 gol yang mereka ciptakan memastikan kemenangan tipis 3-2, sekaligus membawa tim asuhan Gerardo Seoane melangkah ke babak berikutnya di FB Pokal. Bagi Kevin Dix, laga tersebut menandai awal baru dalam karirnya, sekaligus simbol perjalanan barunya sebagai bagian dari Indonesia.
Di tengah perjuangan klubnya, ia tetap menyempatkan diri menyampaikan rasa bangga atas tanah air yang kini resmi diakui sebagai miliknya. Doa dan semangat yang ia bagikan menjadi harapan besar, baik untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia maupun untuk masyarakat yang tengah merayakan kemerdekaan.